Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah praktikum pengolahan limbah industri dengan modul praktikum penurunan COD dengan kolam aerasi. Baik, sebelum mulai masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rahel Sandi Mahendra dan rekan-rekan saya. Saya Ferdinand Sagala. Saya Dava Sidik. Saya Fatiatul Zikra. Saya Zeta Azura. Saya Muhammad Fauzan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penurunan COD dengan kolam aerasi. Tujuan praktikum: 1. Menentukan kadar COD yang terdapat pada limbah, baik limbah awal maupun limbah setelah penambahan aerasi. 2. Menganalisis kemampuan aerasi dalam menurunkan kadar COD pada air limbah. Masuk ke tinjauan pustaka. COD atau Chemical Oxygen Demand merupakan jumlah oksidasi yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. COD menggambarkan jumlah total bahan organik yang ada sehingga dilakukan analisis COD, bukan BOD, karena BOD hanya menggambarkan jumlah bahan organik dalam air yang mudah terurai saja. Aerobik menggambarkan proses respirasi mikroorganisme yang membutuhkan oksigen. Menurut Irman 2015, pengolahan aerobik memiliki karakteristik menggunakan aerator sebagai suplai oksigen. Bedanya dengan anoksik merupakan kondisi anoksik melibatkan lingkungan di mana molekul atau oksigen bebas O2 tidak ada, akan tetapi masih ada oksigen terikat, atau nitrat dan nitrit yaitu NO3 dan NO2 dalam air. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor MP16 Menhelka Setjenkum dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu air limbah industri kadar BOD 75 mg per liter. Kadar COD yaitu 150 mg per liter. Kadar TES yaitu 50 mg per liter. Dan pH 6,9. Pengelolaan limbah cair dengan kadar polutan tinggi memerlukan pendekatan teknologi yang komprehensif dan terintegrasi. Menurut Kusmauri 2021, limbah cair berkadar tinggi ditandai dengan nilai COD yang melebihi baku mutu. Tahap pre-treatment menjadi sangat kritis untuk limbah berkadar tinggi. Widodo 2020 menekankan pentingnya sistem equalization yang memaksa untuk menstabilkan karakteristik limbah. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat yang digunakan yang pertama ada gelas piala, Erlenmeyer, labu ukur, buret, pipet ukur, pipet gondok, pipet tetes, cawan, pendingin, dan pemanas. Selanjutnya bahannya yaitu larutan K2 CR2O7, yang kedua larutan HgSO4, yang ketiga larutan H2SO4 pekat, yang ketiga larutan Fe atau NH3SO4 atau ferrous amonium sulfat, yang kelima ada indikator ferroin. Skema kerja yang pertama, standarisasi PAS. Pipet 25 ml K2 CR2O7. Lalu tambahkan air bebas organik sebanyak 100 ml. Kemudian ditambahkan indikator ferroin sebanyak 2-3 tetes. Kemudian tambahkan H2SO4 pekat sambil didinginkan sebanyak 30 ml. Yang kedua, pengolahan air limbah dengan kolam aerasi. Masukkan 500 ml limbah, kemudian lakukan pengukuran COD. Kemudian dibiarkan air limbah selama 1 jam, kemudian dilakukan pengukuran COD dengan. Selanjutnya, skema kerja yaitu analisis penurunan COD. 1. Pipet sampel uji sebanyak 10 ml. Yang kedua, tambahkan HgSO4 sebanyak 0,2 gram. Yang ketiga yaitu tambahkan K2 CR2O7 0,25 N sebanyak 5 ml. Tambahkan pereaksi asam sulfat sebanyak 15 ml. Lalu panaskan dan hubungkan dengan pendingin lebih kurang yaitu 2 jam. Dinginkan dan cuci dengan air bebas organik. Tambahkan indikator ferroin sebanyak 2 tetes. Tambahkan titrasi dengan larutan fas. Dan terakhir catat volume fas. Selanjutnya data pengamatan. Yang
pertama, sampel yang digunakan yaitu limbah industri cincau. Yang kedua, lama aerasi. Pada belangko lamanya 40 menit dan pada sampel selama 40 menit juga. Yang ketiga, phase sampel yang digunakan. Pada belangko yang digunakan yaitu 10 mili. Pada sampel dengan perlakuan digunakan 10 mili. Dan sampel tanpa perlakuan digunakan 10 mili. Yang keempat, FAS terpakai. Pada belangko terpakai 4,8 mili. Pada sampel dengan perlakuan terpakai 3,8 mili. Pada sampel tanpa perlakuan digunakan 3,6 mili. Lanjut kepada hasil. Pada data NT4 FAS didapatkan 0,2413 N dan COD sampel dengan perlakuan didapatkan hasil 193,04 mg O2 per liter. Pada COD sampel tanpa perlakuan didapatkan nilai 231,648 mg O2. Oke. Pada grafik di atas menunjukkan bahwasanya perbandingan nilai COD dengan perlakuan aerasi dengan nilai COD tanpa perlakuan aerasi. Dapat dilihat bahwa pada nilai COD dengan perlakuan aerasi didapatkan nilai COD-nya yaitu 193,04. Sedangkan nilai COD tanpa perlakuan aerasi yaitu 231,648. Di sini dapat disimpulkan bahwa aerasi membantu menurunkan kadar COD karena aerasi menyuplai oksigen pada limbah yang dimana dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat-zat organik, sehingga nilai COD yang dilakukan dengan perlakuan aerasi dapat lebih rendah dibanding nilai COD tanpa perlakuan aerasi. Dikarenakan COD tanpa perlakuan aerasi tersebut tidak adanya suplai oksigen yang maksimal sehingga mikroorganisme susah untuk menguraikan zat organik yang ada pada limbah tersebut. Baik, di sini selanjutnya ada grafik perbandingan waktu terhadap nilai COD aerasi. Di sini ada 4 variasi waktu, yaitu yang pertama 20 menit, yang kedua 30 menit, yang ketiga 40 menit, yang keempat 50 menit. Pada 20 menit dengan aerasi didapatkan nilai COD-nya itu 96,52. Pada waktu 30 menit itu 154,432. Pada waktu 40 menit itu 193,04. Dan pada 50 menit justru melonjak hingga 810,768 miligram O2 per liter. Terus selanjutnya, hal ini tidak sejalan dengan literatur, yang dimana literatur semakin lama waktu aerasi, maka nilai COD-nya justru semakin rendah, dikarenakan lamanya limbah yang diaerasi meningkatkan kebutuhan oksigen untuk mikroorganisme menguraikan zat organik yang terdapat pada limbah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan lebih lanjut. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar COD selama proses pengolahan dengan kolom aerasi. Meskipun secara teoritisnya mengalami penurunan, peningkatan ini dapat terjadi karena 1. Pertumbuhan berlebihan mikroorganisme atau overgrowth dalam kolom aerasi dapat menghasilkan biomasa dan metabolit yang justru menambah beban organik. Ketika mikroorganisme mati, sel-sel terurai dan berkontribusi pada peningkatan COD. 2. Proses aerasi yang tidak optimal dapat menyebabkan kondisi anaerobik di beberapa bagian kolom dalam kondisi anaerobik. Degradasi bahan organik tidak sempurna dan menghasilkan senyawa-senyawa intermediate yang dapat meningkatkan nilai COD. 3. Bahan organik yang terlalu tinggi atau fluktuatif dapat menyebabkan sistem pengolahan tidak mampu mengimbangi laju degradasi, sehingga terjadi akumulasi bahan organik yang dapat meningkatkan nilai. Kesimpulan nomor 1, nilai COD dengan perlakuan kurang COD tanpa perlakuan yaitu 1193,04 mg O2 per liter. Kurang 231,64 mg O2 per liter. 2. Nilai COD karena oksigen disuplai untuk mikroorganisme sehingga mikroorganisme dapat menguraikan zat organik. Yang 3. Limbah cincau PRMHLK sehingga dibutuhkan perlakuan khusus agar dapat menurunkan